Assalamualaikum, dapur viral kali ini kita akan pergi ke Cimory Dairyland Puncak, yaitu kabin gelis. Dari tiket parkir di depan, kita lurus saja sampai ketemu gedung Cimory Dairyland ini ya. Kemudian kita ambil kiri, terus lurus sampai ketemu jembatan di depan. Nah, setelah jembatan ini kita ambil kiri lagi. Sekarang kita sudah sampai di parkiran. Ini parkirannya lumayan luas juga ya, bisa untuk elf kecil juga masuk ke sini. Kabin-kabin kita itu ada di depan parkirannya, di seberangnya. Ini juga disediakan shuttle bus bagi yang menginap tapi mau ke Cimory. Nah, sekarang saatnya kita check in dulu ke resepsionis. Nih aku lagi check in sama anak aku. Jangan lupa kita minta tiket free parkingnya setelah check out nanti ya. Saat check in ini kita akan dikenakan deposit sebesar 100.000 dan akan dikembalikan esok setelah kita check out. Sekarang kita menuju ke kabin C01 tipe Riverside yang pemandangannya balkon depannya langsung menghadap ke sungai ya. Ini cantik banget pemandangannya. Sekarang kita masuk ke unit. Tinggal tap. Nah, ini dia kabin C01. Pemandangan dari jendelanya langsung menghadap ke Bunga Waterpark. Ini kabinnya cantik banget. Ada lampu-lampu LED-nya di samping tempat tidur. Tempat tidurnya juga king size, jadi bisa untuk 2 dewasa dan 1 anak. Beserta TV Android, ada Netflix-nya juga, jadi kita nggak akan kesepian di sini ya. Nah, ini ada menu-menu dari Batavia Cafe, bisa kita order melalui telepon yang ada. Disediakan juga satu rak. Ini bisa untuk taruh barang bawaan kita. Ada 2 hanger. Dapat 2 air mineral, kopi dan juga teh, serta teko untuk pemanas. Nah, ini juga disediakan kulkas untuk makanan dan minuman yang kita bawa ya. Di sampingnya, ini kamar mandinya. Kamar mandinya bersih banget. Dapat 2 amenities. Cuma sayang kurang di bagian pengharum ruangannya aja ya. Ini nggak ada pengharum ruangan di sini. Ada hair dryernya juga. Nah, kita jangan takut untuk kedinginan di sini, soalnya di sini udah dilengkapi juga dengan water heater. Dapat juga 2 anduk. Tapi overall kamar mandinya ini bersih banget. Sore-sore enaknya kita jalan-jalan. Di belakang kabin Riverside kita ada tempat untuk api unggun. Nah, kalau mau bikin api unggunnya bisa kita info ke resepsionis dulu ya. Nah, di sampingnya ada kabin tipe family yang ukurannya lebih besar dari kabin yang lainnya. Welcome to kabin gelis tipe garden view. Nah, ini balkonnya menghadap langsung ke arah taman ya. Pokoknya kalau kita menginap di kabin gelis ini nggak akan ada jenuhnya. Soalnya taman yang ada itu bisa kita explore sangat luas banget. Ini taman yang ada di belakang kabin gelis tipe garden view. Kalau malam yang pastinya suasananya di sini sangat terang. Jadi nggak ada yang namanya suasana gelap atau spooky gitu ya. Taman ini enak banget buat kita duduk-duduk santai. Apalagi di sampingnya itu langsung bersebelahan dengan sungai. Sungainya ini cukup jernih, tapi selama aku menginap di sini nggak ada yang berani turun karena arusnya lumayan deras di sini ya.
Di depan kolam bebek ini adalah kabin tipe garden view. Buat kalian yang suka banget dengan penginapan nuansa full color, bisa banget di booking dengan tipe yang ini ya. Tipe lumbung sendiri ada dua warna yang disediakan, yaitu ini pink dan juga hijau Tosca. Di sampingnya yang dome itu masuk ke tipe garden view. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan aja ya dengan budget yang kita punya. Nah, ini kita jalan-jalan di sekitar tamannya. Banyak banget bunga di sini. Bunganya bagus-bagus, warna-warni. Nah, di sampingnya ini langsung berbatasan dengan sungai ya. Ini salah satu pemandangan yang ada di gardennya. Banyak banget spot-spot instagramable yang bisa kita ambil di sini. Setelah capek keliling taman, sore hari gini emang paling pas kita ngeteh dan ngemil bareng di balkon, ditemani suara sungai yang bikin suasana makin syahdu banget. Di hari kedua, kita jalan-jalan pagi yuk ke teras gelis. Nah, saat masuk, kita disambut dengan pagar warna-warni dan juga kabut-kabut dari jalan setapak. Ini instagramable banget deh. Ada beberapa tiang air mancurnya juga. Dan yang paling primadonanya menurut aku waterfall ini. Karena kita berkunjung di hari biasa, jadi nggak semua airnya menyala ya. Mungkin kalau di weekend semuanya akan nyala berbarengan. Oh iya, untuk sekedar informasi, untuk masuk ke teras gelis ini dan juga nanti bunga waterpark itu ada free tiketnya ya saat kita check-in. Annyeonghaseyo. Buat penggemar Korea, pasti keren banget nih foto di depan rumah Korea ini. Nah, buat yang belum tahu, di belakang rumah Korea ini ada toiletnya ya. Jadi, buat kita yang ke teras gelis tapi butuh toilet, adanya di belakang rumah Korea ini. Ini adalah pemandangan dari atas waterfall teras gelis. Tepatnya ada di depan rumah Korea. Sekedar informasi, kalau teras gelis itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan paling bawah yaitu waterfall dan juga air mancur.
Sekarang tingkatan yang kedua adalah rumah Korea, aneka macam playground, dan juga rumah pohon. Nggak cuma instagramable untuk orang dewasa, teras gelis ini juga banyak banget playground untuk anak-anak main. Jadi yang dewasanya bisa foto-foto, anak-anaknya pun bisa anteng banget untuk main di playground sini. Tapi dengan catatan harus tetap di bawah pengawasan orang tua ya. Soalnya kalau hujan ini ada kemungkinan licin rumput-rumput sintetisnya. Sekarang kita ada di teras gelis tingkatan paling atas, tingkat ketiga. Di sini tuh banyak banget bunga-bunga warna-warni dan juga aneka bangunan-bangunan unik. Bisa banget dibuat foto-foto ya di sini. Nah, kalau kita capek juga disediakan tempat-tempat untuk duduk. Ada mejanya juga, jadi bisa sekedar untuk minum dan juga makan cemilan di sini. Di ujungnya itu ada ikon teras gelis berbentuk globe, berasa kayak di Universal Studio ya. Jadi di depannya itu juga ada monumen. Kita bisa berdiri di situ untuk melihat pemandangan sekitar kabin gelis dan juga sekitar Cimory yang berbatasan langsung dengan rumah penduduk. Yang kangen masa kecil buat main di rumah pohon, ayo bisa banget kita obatin kangennya di sini. Di teras gelis ini ada rumah pohon yang di atasnya ini sejuk banget anginnya. Di seberangnya kita bisa langsung melihat pemandangan yang berbatasan langsung dengan bunga waterpark. Dari teras gelis kita sarapan dulu yuk di Batavia Cafe. Sarapan di Batavia Cafe ini baru ready pukul 8 ya. Ini pemandangan dari atas rooftop Batavia Cafe. Dari atas ini kita bisa melihat semua pemandangan yang ada di sekitar bunga waterpark, teras gelis, dan juga kabin-kabin sekitar. Dari atas rooftop bagian belakang ini, di sebelah kiri kita bisa melihat teras gelis, sedangkan di sebelah kanan kita bisa melihat pembangunan hotel yang masih berlangsung dan infonya akan segera selesai di Desember 2026.
Masya Allah, cantik banget pemandangannya, sampai gunung-gunungnya pun terlihat jelas banget. Selesai sarapan, kita lanjut berenang di Bunga Waterpark. Kolamnya ini bersih dan juga banyak banget wahana airnya, jadi anak-anak dijamin suka banget. Untuk kolam dewasa di Bunga Waterpark ini tidak hanya bisa digunakan untuk berenang, tapi juga ada wahana balon airnya. Jadi, kita bisa memacu adrenalin kita di sini. Sekedar informasi, kedalaman di kolam dewasa ini sekitar 150 cm. Jadi, untuk anak-anak yang ingin ikut berenang di kolam dewasa ini tetap harus di bawah pengawasan orang tua dan jangan lupa pakai pelampung ataupun ban untuk renang ya. Untuk usia balita, amannya bermain di kolam ini karena ketinggian air tidak lebih dari mata kaki dan juga selutut orang dewasa. Nggak kalah banyak juga wahana permainannya, anak-anak pasti suka. Selesai check out, jangan lupa mampir ke Cimory Dairyland. Nggak afdol ya rasanya kalau ke tempat ini tuh nggak masuk ke Cimory Dairyland. Nah, kita di sini bisa pilih-pilih oleh-oleh. Nggak hanya produk Cimory, tapi juga aneka macam oleh-oleh khas Jawa Barat ada semua di sini. Saatnya kita spill harga.
Berikut adalah daftar harga kabin-kabin yang ada di kabin Gelis. Untuk keterangan lebih lengkapnya, silakan hubungi nomor WA yang ada di layar ini ya. Harga yang tertera dapat berubah sewaktu-waktu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di dapur viral jalan-jalan selanjutnya.